Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, insya Allah sore hari ini kita akan ditinggalkan oleh 1441 Hijriah dan menyongsong 1442 Hijriah. Pahala yang luar biasa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana secara sosiohistoris hijrah berarti pindahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Makkah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hijrah dalam konteks masa kini tidak hanya bermakna pindah secara teritorial dari satu daerah ke daerah yang lain. Orang yang berubah dari pemberang menjadi penyayang, dari pemarah menjadi pemurah, itu pun dapat dikatakan sebagai orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh, orang yang sholat di masjid setelah sebelumnya sholat di rumah, itu juga hijrah. Begitu pula orang yang tidak lagi memakan yang haram, tidak lagi terjerat riba dan selalu menutup aurat. Pendek kata, berbagai perubahan yang dilakukan seseorang dari yang tidak baik kepada yang lebih baik dalam hal ibadah atau muamalah merupakan bentuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya pelaku hijrah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menjanjikan dalam surat An-Nisa, surat keempat di ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Bahkan Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya bahwa ayat ini memberikan motivasi kepada kaum muslim yang hijrah bahwa mereka akan mendapatkan penghidupan dan tempat berlindung. Sementara itu, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Alamah An-Nawawi Tanara Al-Bantani dalam tafsir Munirnya menegaskan bahwa yang dimaksud dengan rezeki yang banyak adalah kebaikan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah, orang-orang yang memusuhi baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah misalnya merasa malu menyaksikan keberhasilan beliau di Madinah. Dan secara teologis, ayat ini dapat menjadi motivasi dan solusi untuk segera berhijrah agar terbebas dari kesulitan. Rezeki yang dimaksud dalam ayat ini juga berupa rezeki yang memang sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Hud, surat ke-11 di ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Maksudnya, menurut pengarang tafsir jalan lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung rezekinya. Selain itu, rezeki yang dimaksud adalah kemudahan berusaha di tempat di mana dia hijrah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Ali Imran, surat ketiga di ayat 145, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Begitulah pahala dunia yang dimaksud di sini adalah pahala yang tak lain adalah kepentingan dunia menurut Syekh An-Nawawi Tanara Al-Bantani. Kepentingan dunia itu bisa berputar primer seperti sandang misalnya, pangan dan papan. Kemudahan berusaha seperti berdagang, bercocok tanam dan menangkap ikan laut, bahkan berkehidupan di saat pandemi corona ini. Mulai dari PHK,
mulai kemudian work from home, kemudian beribadah dan belajar di rumah, bisa juga diartikan untuk kemudian Allah berikan kemudahan setelah kesulitan. Bisa juga kebebasan bersyarikat dan berkumpul untuk menyuarakan aspirasi dan keinginan bersama. Inilah pahala dunia yang dapat dinikmati secara nyata bagi orang-orang yang menghendakinya. Selanjutnya, orang yang berhijrah adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, rezeki yang didapat bisa berupa rezeki yang tak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi di dalam surat At-Talaq, surat ke-65 di ayat 2 sampai 3, bahwasanya siapa saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka bagi pengarang tafsir jalan lain, rezeki yang tak disangka-sangka itu adalah rezeki dari arah yang belum pernah berlintas di dalam hatinya. Dalam sejarah, ternyata setelah 10 tahun di Madinah, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan kemajuan yang gilang dan gemilang dari berbagai sisi tentunya, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan utamanya adalah dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, ma'unah, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di 1442 Hijriah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin. Amin ya khairun nasirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.